Seperti yang kita ketahui, pada masa ini teknologi begitu canggih. Karena perkembangan teknologi yang begitu pesat, membuat teknologi tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Perkembangan yang pesat membuat teknologi seakan-akan sudah melekat pada kehidupan manusia, sehingga tidak bisa lagi dilepaskan dari aspek-aspek kehidupan manusia. Mulai dari bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang sosial budaya, hingga bidang ekonomi. Dalam aspek ekonomi, teknologi digitalisasi memiliki peran yang cukup besar untuk mewujudkan perubahan-perubahan yang signifikan. Di Indonesia sendiri, Bank Indonesia telah sukses untuk meluncurkan sebuah teknologi untuk layanan digital dalam sistem pembayaran dengan KRIS misalnya, atau Quick Response Code Indonesian Standard. KRIS adalah teknologi dalam layanan digital untuk sistem pembayaran masyarakat yang memungkinkan untuk masyarakat melakukan transaksi atau pembayaran secara digital tanpa harus menggunakan uang tunai. Dengan KRIS, penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi dengan cepat hanya menggunakan ponsel dan kode berupa barcode. Dalam video ini saya ingin mengidentifikasi seberapa signifikan keberadaan QRIS dalam kehidupan sehari-hari manusia, khususnya pada generasi muda atau orang-orang di sekitar saya. Halo, perkenalkan, nama aku Ame, mahasiswa Antropologi Budaya, angkatan 2023, terus usia aku 19 tahun. Halo, perkenalkan, aku Benny Adam, biasa dipanggil Benny. Umurku 21 tahun, aku mahasiswa Antropologi Budaya UGM, angkatan 23. Halo, kenalin, aku Faro dari mahasiswa UGM, Prodi Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian. Umur saya 19 tahun.
Ini ya kayak suka, berarti aku paling sering pakai juga. Aku tuh paling sering pakai QRIS sebenarnya. Jadi kalau misalnya harus ngurutin dari 1 sampai 3, QRIS, cash, baru debit. Nomor 1 option jelas QRIS. QRIS bro, QRIS is the best. Terus kedua cash, of course cash. Ketiga debit, karena debit tuh kayak opsi terakhir banget menurut lo. Menurut saya yang pertama QRIS sih. Hampir tiap hari sih, atau bahkan tiap hari aku pasti pakai. Ada 1 kali transaksi dalam 1 hari itu yang aku pakai QRIS. Mostly pembayaran sekarang ya, karena aku berdomisili di Jogja dan QRIS udah hampir di setiap warung, di setiap transaksi itu pembayarannya bisa pakai QRIS. Jadi aku setiap saat pakai QRIS. Sesering itu. Hampir setiap hari. Soalnya menurut aku pakai QRIS tuh ringkas karena nggak perlu bawa banyak-banyak kan, dan aku selalu bisa mantau pengeluaran aku seberapa banyak karena pasti di e-wallet atau di m-bankingnya kelihatan saldonya berapa. Pertama karena kalau bawa cash kadang ketinggalan dompetnya atau limpet atau jatuh hilang kemana gitu. Biasa kendala cash tuh kayak gitu. Tapi kalau QRIS kan kayak simple gitu, tinggal buka HP nggak mungkin ketinggalan, soalnya kayak HP ketinggalan nggak bisa ngabarin siapa gitu. Jadi kayak buka HP, kayak ngefoto simple gitu, kayak scan gitu simple. Karena QRIS lebih simple menurut saya dan mungkin bisa dilihat pengeluarannya melalui QRIS, lebih rinci lah. Ada dampak baik sama dampak buruknya. Dampak baiknya aku jadi selalu bisa mantau aku keluar duit berapa di hari itu. Cuman dampak buruknya ya walaupun aku bisa tahu kalau aku udah ngeluarin duit banyak, tetap aja aku boros karena sesimpel itu ngeluarin duit pakai QRIS. Boros. Jadi boros. Ya lebih bisa melihat pengeluaran, lalu ya sangat membantu karena lebih simpel aja, tinggal scan doang menurut saya. Nah, berdasarkan survei, observasi, dan analisis singkat yang saya lakukan dalam video ini, maka dapat saya simpulkan bahwa metode pembayaran digital lebih disukai oleh generasi muda. Kalangan mahasiswa contohnya, mereka lebih memilih untuk menggunakan metode pembayaran digital dibandingkan metode pembayaran konvensional. Mereka menganggap bahwa penggunaan metode pembayaran digital seperti QRIS lebih terasa efisien, lebih cepat, serta lebih simpel atau sederhana. Sekian dari saya, terima kasih.